dan Bu Yuni, sebelum kita memulai KBM kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan. Semoga KBM kita pada hari ini dilancarkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami masih Kau berikan nafas kehidupan yang panjang Tuhan dan kesehatan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai KBM kita pada hari ini Tuhan. Berkati guru-guru yang mengajarkan, berkati kedua orang tua kami Tuhan. Berikanlah kedua orang tua kami dan guru kami kesehatan, panjang umur, rezeki yang secukupnya. Berkatilah keluarganya dan guru kami Tuhan. Lindungilah mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya inilah doa kami Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Berkatilah KBM kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam semuanya, puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran khusus pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 1. Buka di bagian bab 10, ya. Iman dan perbuatan. Iman adalah dasar. Itu yang pertama kita perhatikan di sini. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, setiap tindakan pasti memiliki alasan. Setiap akibat pasti memiliki penyebab. Selalu ada dasar atau alasan dalam melakukan segala sesuatu. Demikian juga dalam hal beriman kepada Kristus. Ada alasan mengapa kita selalu dan taat kepada Kristus. Mengapa? Alasan yang pertama, karena Kristus adalah kebenaran. Allah berkuasa melakukan apapun. Allah berkuasa mau menjadi apapun. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi manusia bukanlah robot yang hanya menerima secara pasif. Yesus ingin agar manusia yang juga mengimani apa yang akan terjadi pada dirinya. Iman itu adalah dasar melakukan segala sesuatu. Iman juga merupakan landasan untuk berpijak. Iman yang teguh dan kokoh dapat menjadi dasar yang teguh, yang kuat untuk membangun perkara yang besar. Dasar untuk melakukan keajaiban. Yesus meneladankan agar orang yang percaya hidup dengan beriman kepadanya. Nah, di bagian pertama ini ada satu pertanyaan. Apa alasanmu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Bagian kedua, perbuatan adalah bukti. Perbuatan sesungguhnya adalah bukti dari iman. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ada orang bilang, aku adalah orang beriman, tetapi dia tidak mau mengasihi saudaranya. Ada orang berkata, aku adalah orang beriman, tetapi dia tidak pernah berdoa kepada Tuhan Yesus. Ketika ada masalah, baru dia bilang, mengapa ujian ini datang kepadaku? Ya. Nah, dalam kisah perempuan Kanaan yang percaya di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 31. Di situ diceritakan, perempuan Kanaan ini percaya bahwa Yesus dapat menolong anaknya yang menderita karena kerasukan setan. Sekali lagi Yesus menguji imannya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalimat ini sangat dalam. Yesus ingin perempuan ini memiliki iman yang kuat. Namun perempuan ini berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Matius 15 ayat 27. Perbuatan dan perjuangan seorang ibu menjadi bukti dari imannya kepada Yesus. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Matius 15 ayat 28. Demikian ya.
Orang yang percaya wajib mengerjakan imannya. Tuhan Yesus akan memberkati setiap orang yang mau mengerjakan imannya, baik di dalam studi, pekerjaan, dan perjuangan orang percaya. Perbuatan kita adalah bukti nyata dari iman kita. Kerjakanlah imanmu. Jangan hanya berkata, saya adalah orang percaya, tetapi kamu malas untuk berdoa, kamu malas untuk melakukan kasih, kamu malas untuk berbuat baik kepada sesama. Nyatakan imanmu lewat perbuatan. Pertanyaan kedua, jelaskan perbuatan apa yang membuktikan imanmu. Bagian ketiga, bukan tanpa logika. Iman itu adalah keyakinan akan sesuatu yang dipercayai, bukan tanpa logika. Sebab berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seseorang meminta dan berharap mendapatkan sesuatu dengan permintaannya. Ada orang yang meminta dengan penuh keyakinan, ia beriman akan mendapatkan sesuai dengan permintaan. Namun ada orang yang meminta dengan ragu, apakah akan mendapatkan sesuai permintaannya atau tidak. Keyakinan atau keraguan saat meminta biasanya ditentukan oleh kedekatan hubungan dengan orang yang akan menjawab setiap doanya. Dalam Matius pasal 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Meminta, mengetok, mencari adalah usaha. Usaha keras untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan permintaan. Allah tidak pernah memberi batu kepada yang lapar. Allah tidak pernah merancang kejahatan atau kegagalan. Apapun dalam hidup ini merupakan bagian dari proses untuk tetap hidup dekat dengan Allah. Allah akan memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Bukan hal yang mustahil jika Allah mengabulkan doa. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Iman adalah sesuatu yang logis. Iman bukan tidak masuk akal. Allah dapat memelihara anak-anaknya dengan caranya yang ajaib. Pertanyaan ketiga, apakah kamu masih meragukan Tuhan Yesus? Jelaskan. Bagian keempat, mati atau kosong. Yakobus pasal 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, banyak orang berkata, bagiku ada iman, tetapi dia tidak melakukan perbuatan yang melandaskan imannya. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman itu dinamis, dapat menjadi energi dan dapat menyelamatkan apabila dilakukan menjadi pernyataan yang nyata. Iman itu harus berjalan bersama-sama dengan ketaatan, yaitu perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya, setiap perbuatan harus didasarkan pada iman yang kokoh. Pertanyaan yang keempat, mengapa iman dan perbuatan harus berjalan bersama? Baiklah, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kerjakan. Imanmu harus berjalan bersama dengan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kami kembali, supaya kami percaya dan beriman kepadamu ya Bapa, dan mampukan kami, terlebih-lebih kami semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini, supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, dan memampukan kami untuk melewati hari-hari kami ke depannya. Berkati seluruh anak-anak-Mu ya Bapa, yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, khususnya SMP Negeri 1E. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.